Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Alia dengan NIM 11221132 dari kelas MA22A3 SDM. Saya dari Fakultas Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparan materi dengan judul Membangun Budaya Organisasi yang Ramah Terhadap Generasi Milenial dan Generasi Z. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makna dan pentingnya dari pemaparan materi kali ini yang dengan tema membangun budaya organisasi yang ramah terhadap generasi milenial dan Gen Z. Makna ini mencakup pada upaya menciptakan lingkungan kerja dan nilai-nilai organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik generasi milenial dan generasi Z. Kedua generasi ini mendominasi dunia kerja saat ini, sehingga memahami cara memenuhi ekspektasi mereka sangat penting untuk meningkatkan retensi, produktivitas, inovasi, dan organisasi. Baiklah, di sini saya akan memasuki materi tentang judul saya yang tadi. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, kebiasaan, dan cara kerja yang membentuk lingkungan kerja. Dalam konteks generasi milenial yang tak lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996 dan juga generasi Gen Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012, membangun budaya organisasi yang relevan menjadi krusial karena mereka mendominasi angkatan kerja global. Kedua generasi ini memiliki karakteristik unik seperti adaptasi tinggi terhadap teknologi, nilai fleksibilitas, serta kepedulian sebagai keberlanjutan dan inklusivitas. Nah, tujuan dari materi ini membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, loyalitas, dan juga inovasi dengan menyesuaikan pendekatan pada generasi. Baiklah, selanjutnya yang pertama itu ada memahami generasi milenial dan generasi Gen Z. Generasi milenial ini yang lahir pada tahun 1991 dan sampai dengan 1996, dan generasi Gen Z ini yang lahir pada 1997 sampai dengan 2012, memiliki sifat-sifat yang seperti yang pertama itu beradaptasi terhadap teknologi. Mereka mengandalkan teknologi dalam hampir setiap harinya dan setiap pekerjaan mereka. Yang kedua itu ada mencari makna dalam pekerjaan. Mereka memilih pekerjaan yang memberikan dampak sesuai dari kepribadian mereka. Yang ketiga itu ada fleksibilitas dan keseimbangan hidup. Generasi ini menghargai work-life balance dari sekadar keuntungan finansial mereka. Nah, yang keempat itu ada pentingnya pengembangan diri. Mereka tertarik pada pelatihan, peluang, pertumbuhan, dan budaya belajar di tempat kerja mereka. Baiklah, selanjutnya yang kedua itu ada pilar-pilar budaya organisasi yang ramah. Yang pertama itu ada fleksibilitas dalam kerja, memberikan opsi kerja jarak jauh atau jam kerja yang fleksibel, dan juga implementasi model kerja hybrid yang menggabungkan produktivitas dan keseimbangan hidup. Yang kedua itu ada penggunaan teknologi untuk kolaborasi, adaptasi platform digital seperti Slack, Zoom, atau Google Workspace untuk mendukung konektivitas, dan juga mengembangkan alat internal untuk mempermudah kolaborasi lintas departemen. Yang ketiga itu ada pengakuan dan penghargaan karyawan, menggunakan reward berbasis hasil atau performance based, dan juga mengakui pencapaian individu dan tim melalui penghargaan formal maupun informal. Baiklah, yang keempat itu ada keseimbangan antara profesionalisme dan juga kemanusiaan yang memberikan perhatian pada kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan, dan juga program dukungan seperti sesi konsultasi psikologi ataupun fasilitas olahraga di kantor. Nah, yang kelima itu ada mendukung keberagaman dan inklusivitas, yang kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan gender, keberagaman budaya, dan juga hak-hak
mayoritas, dan juga membentuk safe space untuk diskusi ide tanpa kriminalisasi. Dan juga yang keenam itu ada program pengembangan dan mentoring, pelatihan soft skill dan hard skill secara berkala, dan juga mentor dari manajer senior untuk membantu generasi muda mencapai tujuan karir mereka. Baiklah, yang ketiga itu ada elemen budaya organisasi yang diharapkan. Organisasi yang ramah bagi generasi muda mengutamakan yang pertama ada inklusivitas dan keberagaman, budaya yang menerima perbedaan dan penghormatan semua latar belakang. Yang kedua itu ada teknologi sebagai alat utama kerja, menggunakan alat digital untuk mendukung efisiensi dan komunikasi. Yang ketiga itu ada keseimbangan kerja hidup atau work-life balance, menawarkan fleksibilitas dalam waktu dan tempat kerja. Yang keempat itu ada peluang penghargaan dan pembelajaran, adanya jalur karir yang jelas, pelatihan berkala, serta apresiasi terhadap pencapaian individu atau tim. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada cara membangun budaya organisasi yang sesuai. Untuk menciptakan budaya kerja yang ramah, organisasi perlu yang pertama ada mengadopsi teknologi kerja modern. Gunakan alat seperti Zoom, Slack, atau project management atau aplikasi lainnya. Yang kedua itu ada memberikan fleksibilitas, terapan sistem hybrid atau remote working. Yang ketiga itu ada menawarkan program kesejahteraan seperti fasilitas kesehatan mental atau subsidi kesehatan. Yang keempat itu ada mengadopsi praktisi, terapkan pengakuan karyawan secara transparan dan adil. Yang kelima yaitu ada memiliki komitmen terhadap lingkungan dan sosial. Perusahaan menunjukkan nilai-nilai keberlanjutan dan program CSR yang sesuai dengan generasi muda. Baiklah, yang selanjutnya itu ada langkah implementasi. Yang pertama itu ada riset karyawan atau mengadakan survei atau diskusi untuk memahami kebutuhan generasi muda di lingkungan kerja. Nah, yang kedua itu ada program kolaborasi yang menggabungkan ide lintas generasi melalui proyek inovatif yang melibatkan generasi milenial dan juga generasi Gen Z. Yang ketiga itu ada kampanye internal atau membangun kesadaran tentang nilai-nilai organisasi melalui kegiatan internal yang kreatif dan partisipatif. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus pada perusahaan TBH Skincare. TBH Skincare, sebuah perusahaan perawatan kulit yang didirikan oleh Rachel Wilde yang berusia 27 tahun, telah menciptakan lingkungan kerja yang menarik bagi karyawan generasi milenial dan generasi Gen Z. Perusahaan ini terkenal di media sosial seperti TikTok, Instagram, atau dengan lebih dari 6 juta viewers atau like, mencerminkan pendekatan inovatif mereka dalam pemasaran dan budaya kerja. Langkah-langkah yang diambil dari perusahaan TBH Skincare ini, yang pertama itu mencerminkan suasana kerja yang menyenangkan. Nah, karyawan didorong untuk mendokumentasikan kegiatan aktivitas mereka, termasuk menari dan mengenakan pakaian yang ekspresif, menciptakan budaya kantor yang hidup dan kreatif. Yang kedua itu ada fleksibilitas jam kerja. Perusahaan memberikan fleksibilitas dalam jam kerja, memungkinkan karyawan menyesuaikan waktu jam kerja dengan kebutuhan pribadi mereka, yang sejalan dengan nilai-nilai generasi muda yang menghargai keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi mereka. Nah, yang ketiga itu ada keterbukaan dan keterlibatan. Rachel Wilde ini menekankan pentingnya karyawan merasa terhubung dengan pekerjaan mereka, mendorong keterbukaan dalam komunikasi, dan menciptakan lingkungan di mana karyawan mereka nyaman mengekspresikan diri mereka sendiri, dan juga ada hasil yang dicapai. Dalam perusahaan TBH Skincare ini, hasil yang mereka capai selama ini yang pertama itu ada motivasi dan produktivitas tinggi. Pendekatan yang fokus pada kesenangan dan koneksi personal di tempat kerja telah menghasilkan tim yang termotivasi dan produktif. Yang kedua itu ada penghargaan reputasi atau perusahaan. Budaya kerja yang
unik dan inklusif, menarik perhatian publik dan meningkatkan minat terhadap perusahaan, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Nah, pada kesimpulannya, TBH Skincare ini berhasil menerapkan budaya organisasi yang ramah terhadap generasi milenial dan generasi Gen Z dengan menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, menyenangkan, dan juga terbuka. Pendekatan ini juga tidak hanya meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Selanjutnya ada manfaat membangun budaya yang ramah dalam generasi muda. Organisasi yang beradaptasi dengan kebutuhan generasi milenial dan generasi Gen Z menikmati manfaat berupa loyalitas karyawan, tingkat inovasi yang lebih tinggi, dan juga meningkatkan produktivitas serta reputasi perusahaan yang lebih baik di mata publik. Dengan membangun budaya yang inklusif, fleksibilitas, dan mendukung pengembangan individu, organisasi dapat tetap relevan di tengah perubahan global. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya bawa kali ini adalah membangun budaya organisasi yang ramah bagi generasi milenial dan generasi Gen Z membutuhkan penyesuaian nilai dan kebijakan untuk memenuhi karakteristik generasi muda kali ini. Dengan mengintegrasikan fleksibilitas kerja, teknologi, digital, dan kesejahteraan karyawan, komunikasi terbuka, penghargaan, dan pengembangan karir, serta keberagaman dan inklusivitas organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan inovasi. Hasil ini tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga membantu organisasi tetap kompetitif, relevan, dan berkelanjutan di era modern saat ini. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.